Kajian Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan perjalanan hidup Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari kitab Al-Lu'lu'ul Maknun fi Sirati An-Nabiyyil Ma'mun, karya Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi hafizahullahu ta'ala, yang pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah sampai pada pembahasan yang masih berkaitan dengan Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah Al-Mukarramah, yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa sebabnya adalah pengkhianatan atas kesepakatan perjanjian yang telah disepakati antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang musyrikin di kota Makkah Al-Mukarramah, di mana Banu Bakar yang bersekutu dengan orang-orang Quraisy melakukan penyerangan, melakukan pembunuhan terhadap orang-orang Khuza'ah yang bersekutu dengan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang telah kita jelaskan bahwa permasalahan permusuhan yang ada di antara dua kabilah ini sudah ada atau sudah terjadi sebelum datangnya dakwah Islam, di mana orang-orang Khuza'ah kala itu membunuh satu orang dari kalangan kabilah Bakar dan merampas hartanya, kemudian kembali dibalas oleh Banu Bakar atas apa yang dilakukan oleh orang-orang Khuza'ah di Arafah kala itu. Dan tatkala kedua kabilah ini sudah hendak melakukan peperangan puncaknya karena terjadinya perselisihan yang begitu sangat keras di kalangan mereka atas pembunuhan tersebut, qaddarallah muncul dakwah Islam. Sehingga akhirnya orang-orang pun tersibukkan dengan menyikapi pergerakan dakwah Islam
yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di kota Mekkah Al-Mukarramah. Sehingga akhirnya permusuhan yang terjadi antara dua kabilah ini hanya dipendam di dalam dada mereka masing-masing. Dan para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sampai akhirnya kesempatan itu tiba untuk membalas dendam. Ya, kesempatan itu tiba untuk membalas dendam, yakni tatkala sudah terjadi kesepakatan perjanjian damai antara Nabi dan orang-orang Quraisy dan kabilah-kabilah yang masuk menjadi sekutu bagi mereka berdua, di mana Banu Bakar bergabung dengan orang-orang Quraisy sedangkan Khuza'ah bergabung dengan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan kesempatan ini sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu dimanfaatkan oleh orang-orang Banu Bakar untuk balas dendam. Dan yang lebih parah lagi, bahwa serangan dan pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang Banu Bakar ya, kepada Khuza'ah itu juga dibantu ya, baik secara peralatan perang ya, oleh orang-orang Quraisy, bahkan secara diam-diam tokoh-tokoh muda Quraisy kala itu juga ikut terjun memanfaatkan kegelapan malam di dalam membunuh orang-orang Khuza'ah. Ini jelas adalah pengkhianatan atas perjanjian damai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dan para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, orang-orang Quraisy setelah kejadian ini mereka menyesal dan mereka sangat sadar ya konsekuensi daripada apa yang telah mereka lakukan atau dilakukan oleh sebagian mereka. Dan informasi pengkhianatan ini telah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama secara umum disampaikan oleh Amr bin Salim Al-Khuzai radhiyallahu taala anhu, berangkat ke kota Madinah dan menyampaikan bahwa orang-orang Quraisy telah mengkhianati perjanjian. Ya, orang-orang Quraisy telah mengkhianati perjanjian. Beliau sebutkan di sana bagaimana ya pengkhianatan itu dilakukan oleh mereka. Kemudian tidak lama setelah itu datanglah tokoh dari tokoh orang-orang Khuza'ah bernama Budail bin Warqa Al-Khuzai yang juga akhirnya masuk Islam radhiyallahu taala anhu, dan menyampaikan secara terperinci apa yang sebenarnya terjadi di kota Mekah. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan tatkala orang-orang Quraisy menyadari bahwa konsekuensi dari pengkhianatan ini adalah berat. Ya, mereka khawatir Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya akan menyerang kota Mekah Al-Mukarramah. Karenanya mereka mengutus secara khusus tokoh besar mereka Abu Sufyan untuk berangkat ke kota Madinah memperbaharui kesepakatan perjanjian damai yang sudah disepakati beberapa tahun yang lalu. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, akan tapi usaha yang dilakukan oleh orang Quraisy diwakili oleh Abu Sufyan yang datang secara khusus kota Madinah tidak membuahkan hasil. Ya, tidak membuahkan hasil. Beliau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta agar kiranya diulang ya, diulang kembali, dicatat ulang kembali kesepakatan perjanjian damai tersebut. Kala itu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam hanya mengatakan ya, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan, apa sebenarnya yang terjadi? Ya, bukankah kita masih berada di waktu yang sudah kita sepakati? Karena perjanjian damai tersebut, gencatan senjata tersebut disepakati selama 10 tahun. Artinya apa gunanya? Apa perlunya kita perbaharui lagi kesepakatan tersebut? Ya, walidzalika qadimta, apakah hanya untuk ini engkau datang wahai Abu Sufyan? Kata Rasulullah bertanya kepadanya. Karena dia mengatakan usdudil aqda ya Muhammad, kuatkan lagi kesepakatan perjanjian yang kita sepakati, wazidna fil muddah. Bagaimana pendapatmu jika seandainya perdamaian ditambah beberapa waktu lagi? Maka Rasulullah SAW mengatakan walidzalika qadimta, Nabi mengatakan apakah hanya untuk ini engkau datang ataukah terjadi sesuatu dari sisi kalian? Ya, padahal sebenarnya Nabi SAW sudah mendengar secara global maupun secara tafsil terperinci dari dua orang Khuza'ah, Amr bin Salim dengan Budail bin Warqa radhiyallahu taala anhuma.
Sehingga akhirnya di sini Abu Sufyan tidak bisa berbicara apapun karena tidak ditanggapi, tidak direspon oleh Nabi SAW. Maka pada pertemuan yang lalu kita juga telah bacakan bahwa Abu Sufyan akhirnya mendatangi tokoh-tokoh besar para sahabat. Pertama beliau mendatangi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dan Abu Bakar kala itu mengatakan bahwa dia tidak sanggup untuk membicarakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kiranya Umar bin Khattab tanggapannya, jawabannya sangat keras. Ya, sampai-sampai beliau mengatakan radhiyallahu taala anhu, wallahi law lam ajid illa dzarra lajahadtukum bihi. Apakah aku memberikan syafaat ya kepada kalian dalam perkara ini pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah saya akan memberikan syafaat untuk kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Demi Allah, kata Umar, kalau aku tidak memiliki senjata kecuali semut-semut kecil, kalau aku tidak memiliki senjata kecuali semut-semut kecil, sungguhnya aku akan memerangi kalian, menghadapi kalian dengan senjata ala kadarnya itu. Ya, ini kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada Abu Sufyan. Sehingga Abu Sufyan pun marah dengan tanggapan Umar yang begitu keras. Kemudian dia berkata, ya, juzita min dzi rahimin su'an. Semoga engkau mendapatkan balasan yang buruk atas perilakumu terhadap kerabatmu juga. Ya, karena sebagaimana kita maklumi bahwa orang-orang Quraisy pada dasarnya mereka adalah bersaudara. Ada hubungan kekerabatan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian Abu Sufyan karena tidak mendapatkan apa yang beliau inginkan dari Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, akhirnya beliau juga menjumpai Utsman bin Affan. Akan tapi juga Utsman tidak ya sebagaimana yang beliau harapkan. Beliau tidak mendapatkan apa yang beliau inginkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Sampai akhirnya beliau pun bertemu dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala dan meminta agar kiranya Ali mau memberikan syafaat untuknya di hadapan Rasulullah, berbicara secara khusus. Ya. Akan tapi Ali mengatakan tidak mampu juga. Hanya saja kala itu Ali mengatakan di saat Abu Sufyan sudah tidak bisa berfikir jernih lagi. Beliau yakin bahwa misinya datang kota Madinah ini sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, maka dia berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala beliau mengatakan, ya Aba Hasan, inni ara anna al-umura qad ishtaddat alayya fansahni. Wahai Abu Hasan, sesungguhnya aku melihat perkara yang kami hadapi ini sudah sangat berat. Tolong berikan nasihat kepadaku. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala mengatakan, tidak ada yang bisa aku berikan masukan kepadamu tentang apapun. Akan tetapi engkau adalah sayyidu Bani Kinanah. Engkau adalah tokoh besar dari Bani Kinanah. Karenanya jika seandainya engkau takut, misalnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menyerang kota Mekah, ya, memerangi orang-orang yang ada di sana, maka beri beri jaminan. Ya, beri jaminan. Beri jaminan untuk manusia. Ya, beri jaminan untuk manusia. Artinya umumkan di Madinah ini, umumkan di mana? Di Masjid Nabawi, bahwa orang-orang Quraisy berada di bawah jaminan keamanan mereka. Di bawah jaminan beliau, keamanan dan keselamatan mereka. Kemudian setelahnya pergilah. Karena biasanya adat orang Arab dahulu, kalau seandainya ada seorang tokoh menjamin keselamatan satu kabilah, menjamin keselamatan satu kelompok, menjamin keselamatan satu orang, maka tidak ada seorang pun yang berani melanggar ya keselamatan yang diberikan kepada orang tersebut. Dan ini maklum saat itu. Ya, maklum saat itu. Dan kadang-kala kita lihat dan kita dengar juga di zaman sekarang hal-hal yang seperti kalangan kabilah-kabilah di Arab sana juga masih berlaku. Ya, di beberapa negara yang misalnya berperang, ya, terjadi konflik di sana, maka jika seandainya seorang masuk ke negara tersebut tanpa jaminan satu kabilah, ini keselamatan jiwanya dikhawatirkan. Tapi kalau sudah diberi jaminan keselamatan adalah salah satu di antara kabilah, khususnya tokohnya, pimpinannya, maka semua orang akan menghormatinya. Ini adat yang terjadi khususnya dahulu, ya. Karenanya kita lihat misalnya Nabi SAW pulang dari kota Taif
Sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, setelah berdakwah di Taif beliau diusir, ya beliau diusir dari Taif, dilempari di Taif, dihina dan dicaci maki di Taif, maka beliau pulang lagi. Hendak pulang ke kota Mekah, kan tapi beliau sudah keluar dari kota Mekah. Karena itu Zaid bin Harithah radhiyallahu taala mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana kita bisa masuk lagi kota Mekah padahal mereka telah mengusir kita? Mereka pasti tidak akan menerima kita." Ya, kala itu Nabi SAW hanya berkata kepada Zaid bin Harithah, "Insyaallah Allah akan memberikan jalan keluar untuk kita." Dan benar ya, tatkala Nabi hendak masuk kota Mekah, beliau tidak dibolehkan. Sampai akhirnya ada seorang tokoh Mekah yang memberikan jaminan keselamatan untuk beliau sehingga beliau bisa kembali lagi ke rumahnya dengan aman, dengan selamat. Ya, ini Al-Mut'im bin Adi. Al-Mut'im bin Adi. Ya, tatkala tokoh-tokoh kafir Quraisy semuanya menolak memberikan jaminan keamanan agar beliau bisa kembali lagi masuk kota Mekah, maka Mut'im bin Adi lah yang mau memberikan jaminan itu. Bahkan beliau perintahkan semua anak-anaknya untuk bersiap-siap memakai peralatan, ya, baju tempur mereka, peralatan perang mereka, dan menjemput Rasulullah SAW di luar Mekah dan terus dikawal sampai beliau tawaf, sampai beliau menyelesaikan tawaf salat 2 rakaat, kemudian kembali ke rumah. Dan tidak ada seorang pun yang berani mengganggu Rasulullah SAW satu sampai beliau masuk ke rumahnya, karena diberikan jaminan keselamatan oleh Al-Mut'im bin Adi. Begitu juga Abu Bakar, ya pernah kita juga bacakan, tatkala beliau kala itu merasa Mekah sudah tidak aman, beliau juga kadang-kala mendapat siksaan, padahal beliau adalah tokoh besar kota Mekah. Beliau adalah tokoh, orang kaya di kota Mekah, kan tapi beliau juga tidak luput dari gangguan dan siksaan mereka. Sampai beliau hampir mati, ya disiksa oleh mereka di saat berada di kota Mekah Al-Mukarramah. Sampai akhirnya beliau pun berniat untuk hijrah. Beliau berniat untuk hijrah, sampai di tengah jalan beliau bertemu dengan Ibnu Dathinnah, teman dekatnya Abu Bakar, dan dia adalah tokoh daripada tokoh salah satu di antara perkumpulan sekutu orang Quraisy terkuat. Sekutu orang Quraisy terkuat, Ibnu Dathinnah. Maka Ibnu Dathinnah bertanya kepada Abu Bakar, "Abu Bakar, hendak kemana anda?" Dia mengatakan, "Saya hendak pindah dari kota Mekah." "Kenapa engkau pindah? Orang seperti itu tidak layak diperlakukan seperti itu, tidak layak pindah dari satu tempat." "Ya, karena orang Quraisy telah melakukan kepadaku hal-hal yang tidak baik. Saya ingin mencari tempat di mana di sana saya beribadah kepada Tuhanku dengan bebas, dengan merdeka." Maka Ibnu Dathinnah mengatakan, "Kembalilah, saya akan memberikan jaminan keselamatan untukmu." Benar saja, Abu Bakar kembali dengan Ibnu Dathinnah. Kemudian Ibnu Dathinnah menyampaikan di hadapan orang Quraisy bahwa Abu Bakar berada di bawah jaminan keselamatan dari saya, Ibnu Dathinnah. Maka semenjak itu Abu Bakar tidak diganggu lagi. Ya, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu tidak diganggu lagi. Ini adalah hal yang biasa terjadi pada saat itu, ikhwani wa akhwati kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Sehingga Ali, inilah usulan yang paling bisa beliau sampaikan, masukan yang paling bisa beliau sampaikan kepada Abu Sufyan. "Engkau tokoh Bani Kinanah. Jaminan keselamatan yang kau ucapkan itu akan dihormati oleh banyak orang. Umumkan saja bahwa semua orang di kota Mekah itu saya jamin keselamatannya. Tidak ada seorang pun yang boleh menyakiti mereka, membunuh mereka, menyerang mereka. Sampaikan saja di hadapan manusia." Kemudian Abu Sufyan mengatakan, "Kalau seandainya itu saya ucapkan di masjid, di hadapan Nabi, di hadapan teman-temanmu, kira-kira jaminan keselamatan yang saya sampaikan itu berguna tidak bagi orang Quraisy?" Ali mengatakan, "Ya saya juga tidak bisa pastikan berguna atau tidaknya, tapi begitulah usulan yang paling bisa saya berikan kepada anda." Akhirnya benar, ini dilakukan oleh Abu Sufyan. Beliau mendatangi masjid kala itu Nabi SAW sedang bersama dengan para sahabatnya. Kemudian beliau berkata, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inni qad ajartu bainan nas." Aku telah memberikan jaminan keamanan untuk manusia. Ya, kemudian dia melihat kepada Rasulullah. Kala itu Nabi sedang duduk, beliau berkata, "Ya Muhammad, hai Muhammad, qad ajartu bainan nas, fala wallahi ma adhunnu ay yughfirani ahadun wala yarudda jiwari ahadun." Ya Muhammad, sesungguhnya saya telah menjamin keselamatan orang-orang dan saya kira tidak ada seorang pun yang mau melanggar apa yang sudah saya sebutkan ini. Kala itu Nabi hanya mengatakan, "Apakah
engkau mengucapkan hal demikian wahai Abu Sufyan? Nabi tidak mengatakan, saya terima jaminan keamanan yang kau berikan, kami terima, tidak. Tapi Nabi hanya mengatakan, anta taqulu dzalika ya Abu Sufyan? Apakah engkau mengatakan hal demikian wahai Abu Sufyan? Kemudian Abu Sufyan tidak menjawab, beliau langsung naik kendaraannya dan pulang ke kota Makkah Al-Mukarramah. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sampai di kota Mekah, hasil yang didapat ini disampaikan oleh Abu Sufyan kepada teman-temannya, kiranya mereka mengatakan tidaklah mereka kecuali hanya mempermainkan engkau ya Abu Sufyan. Karena perlindungan yang kau berikan itu sama sekali tidak dikomentari oleh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Tapi beliau mengatakan, demi Allah, aku tidak mendapatkan apapun yang aku lakukan kecuali hal itu. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Intinya usaha orang-orang Quraisy untuk memperbaharui kesepakatan perjanjian damai yang mereka sadar telah mereka langgar, telah mereka khianati, ini tidak membuahkan hasil. Kemudian kita lanjutkan, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Aisyah radhiyallahu taala anha untuk mempersiapkan perbekalan beliau. Ya, dan kala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah, jangan engkau beritahu siapapun kemana saya hendak berangkat. Kemana saya hendak berangkat. Beliau perintahkan Aisyah mempersiapkan bekal, mempersiapkan peralatan perang, ya. Dan Nabi berpesan, jangan sampaikan, beritahukan kepada siapapun kemana saya hendak berangkat. Maka Aisyah pun mempersiapkan apa yang diminta oleh Rasulullah SAW. Tiba-tiba masuk Abu Bakar radhiyallahu taala, ayahnya. Dan dia lihat, yani Abu Bakar melihat Aisyah menyiapkan peralatan tempur Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala, apakah suamimu Rasulullah yang memerintahkan engkau untuk mempersiapkan ini semua? Aisyah mengatakan, benar wahai ayah. Kemudian Abu Bakar mengatakan, menurutmu kemana Rasulullah SAW hendak bergerak? Maka Aisyah pun diam. Kemudian Abu Bakar mengatakan, karena tidak dijawab, maka Abu Bakar mencoba untuk mengorek informasi yang disembunyikan oleh Aisyah radhiyallahu taala dengan bertanya. Dia mengatakan, apakah mungkin wahai Aisyah beliau ingin menyerang Banil Asfar, yakni kerajaan Romawi? Maka Aisyah pun diam, enggak menjawab. Ya. Kemudian mulai dikorek lagi, ditanya lagi. Atau mungkin beliau hendak menyerang orang-orang Arab yang ada di Najd? Aisyah diam. Kemudian ditanya lagi, apakah mungkin beliau hendak menyerang orang-orang Quraisy? Bukankah antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang Quraisy itu masih ada apa? Kesepakatan 10 tahun gencatan senjata. Aisyah juga diam. Ya. Artinya tidak apa? Terpancing untuk menjawab. Ini kadangkala kita kalau punya rahasia, kalau pertanyaan seperti ini bocor juga akhirnya. Ya, karenanya para ikhwah, rahasia itu di antara akhlak yang baik adalah apa? Merahasiakannya. Jadi di antara akhlak seorang mukmin, seorang mukminah yang baik adalah mampu menyembunyikan rahasia. Dan orang Arab mengatakan rahasia apapun yang sudah keluar dari mulut itu sudah tidak dianggap rahasia. Ya, mungkin kalau kita disebut rahasia juga, tapi rahasia apa? Rahasia umum. Ya. Ini rahasia hanya ke kamu saya sampaikan. Itu kalau sudah seperti itu, ini bukan rahasia. Rahasia itu di hati. Rahasia di hati. Maka seorang muslim dan muslimah yang punya akhlak yang baik adalah mampu membawa rahasia itu sampai ke liang lahat. Jadi kalau ada teman yang mengatakan rahasia ya, akhlak yang baik bagi dia adalah tidak menceritakan hal itu dan membawanya tetap rahasia sampai ke liang lahat. Ya, ini para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Sehingga Aisyah tidak terpancing dengan pertanyaan ayahnya. Kemana Rasulullah SAW hendak berangkat? Saya tidak tahu. Oh, mungkin Romawi ya? Diam.
Kalau kita mungkin ditanya, bukan Romawi, tapi gitu. Kita terpancing gitu. Tapi ingat ya ayah, rahasia ini loh gitu. Ini enggak rahasia lagi kalau sudah diucapkan. Kemudian masuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuklah siapa? Rasulullah. Faqala ya Rasulullah, aturidu an takhruja makhraja? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau hendak berangkat ke satu tujuan, memerangi satu kabilah atau satu daerah? Maka Nabi mengatakan ya. La'allaka turidu Banil Asfar, apakah engkau hendak menyerang kekaisaran Romawi? Nabi mengatakan tidak. Aturidu ahla Najdin, apakah engkau hendak memerangi ahli Najd? Nabi SAW mengatakan tidak. Fala'allaka turidu Quraisyan, atau mungkin engkau hendak menyerang orang-orang Quraisy? Nabi mengatakan na'am. Nabi mengatakan ya. Faqala Abu Bakar, ya Rasulullah, alaysa bainana wa bainahum muddah? Ya Rasulullah, bukankah masih ada kesepakatan perjanjian damai yang telah kita sepakati antara kita dengan mereka? Nabi SAW mengatakan, Abu Bakar, apakah belum sampai kepadamu yang telah mereka lakukan kepada Bani Ka'ab, kepada orang-orang Khuza'ah? Ya, ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Sekalipun informasi itu telah sampai, ya, Abu Bakar mungkin secara umum telah mendengarnya, akan tapi dari sisi sikap Rasulullah dalam menyikapi ini kan belum dijelaskan sendiri oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena yang melakukan pengkhianatan itu pada dasarnya bukan orang Quraisy, sekutu Quraisy. Walaupun terbukti bahwa mereka menyuplai senjata bahkan juga tentara dalam pengkhianatan tersebut. Namun Abu Bakar masih berharap semoga tidak dilakukan penyerangan, dan ini harapan ya sebagian para sahabat nanti tatkala kita lihat, karena mau tak mau mereka juga menyadari bahwa Mekah itu adalah kampung halaman mereka. Mereka juga menyadari mau tak mau bahwa Mekah itu adalah tempat keluarga mereka, bahkan aset dan harta mereka sebagian ada di sana. Inilah yang kemudian mendorong Hatib bin Abi Balta'ah membocorkan rahasia keinginan Rasulullah untuk menyerang kota Makkah Al-Mukarramah. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi perintahkan kaum muslimin untuk bersiap-siap, ya, untuk bersiap-siap, mempersiapkan diri mereka, mempersiapkan persenjataan dan alat-alat tempur mereka, perbekalan mereka. Di awal Nabi SAW tidak sebutkan beliau hendak menyerang daerah mana. Nabi memerintahkan mereka bersemangat, bersiap-siap dengan segera. Akhirnya manusia pun semuanya bersiap-siap. Bahkan Rasulullah SAW mengirimkan utusan-utusan ke kabilah-kabilah yang telah masuk Islam. Nabi ajak mereka semua untuk bersiap-siap, untuk berperang. Maka para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, banyak sekali kabilah-kabilah dengan pasukan-pasukan perangnya, ya, berkumpul. Di antaranya ada kabilah Aslam, Ghifar, Muzaina, Ashja, Juhaina, sehingga terkumpul di Madinah pasukan besar berjumlah 10.000 pasukan. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita yang mulia SAW setelah semuanya bersiap, maka di sanalah Nabi menjelaskan kepada para sahabat bahwa tujuan beliau adalah menaklukkan kota Makkah Al-Mukarramah. Kemudian beliau berdoa, Allahumma khudhil uyuna wal akhbara an Quraisyin hatta nabghataha fi biladiha. Ya Allah, tahanlah, halangilah mata-mata dan berita. Boleh berdoa kepada Allah. Ya Allah, tahanlah atau halangilah mata-mata dan berita dari orang-orang Quraisy sampai kami kejutkan mereka di pelataran negeri mereka. Ini doa Rasulullah. Ya, jadi beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah semoga informasi persiapan beliau dan para sahabat, kaum muslimin, informasi pergerakan beliau menuju kota Mekah ini tidak didengar sedikit pun informasinya oleh orang-orang Quraisy, sampai mereka tahu kedatangan kami kota Mekah tatkala kami sudah sampai di pelataran mereka. Ini manfaat doa ini para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah adalah agar orang-orang Quraisy tidak mampu mempersiapkan diri melawan pasukan besar ini. Tapi kalau seandainya ada kesempatan mereka dengar Nabi akan menyerang, maka mereka akan mengumpulkan tentara sehingga akan terjadi pertempuran. Nabi tidak ingin bertempur dengan orang-orang Quraisy. Padahal tentunya saat ini masa penaklukan kota Makkah, beliau memiliki kekuatan yang tidak ada lawan di Jazirah Arab yang bisa menandingi beliau kembali. Ya, tapi ini harapan beliau sehingga akhirnya orang Quraisy tidak bisa mempersiapkan pasukan untuk melawan beliau.
Maka Nabi berdoa, ya Allah, tahanlah, halangilah mata-mata dan informasi dari orang-orang Quraisy sampai kami kejutkan mereka di pelataran negeri mereka. Maka Nabi SAW perintahkan ya beberapa kelompok untuk berada di titik-titik tertentu. Nabi katakan, siapa yang lewat periksa, jangan sampai informasi bocor ke kalangan orang-orang Quraisy. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kiranya ada seorang sahabat bernama Hatib ibnu Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah. Ini sahabat muhajirin yang asal usulnya bukan dari orang Quraisy. Asal usulnya bukan dari orang Quraisy. Beliau pendatang. Ya, pendatang tinggal di kota Mekah, kemudian bersekutu dengan singkat anak Bani Asad, ya Bani Asad, beliau bersekutu dengan kabilah Bani Asad. Kemudian di sana ia di sana dia berusaha, dan beliau termasuk saudagar kaya raya menjual bahan makanan pokok di kota Makkah Al-Mukarramah. Jadi tuke, kalau di kita tuke beras, minyak gitu. Ini Hatib bin Abi Balta'ah. Sehingga hartanya banyak di kota Mekah. Padahal beliau pendatang. Beliau pendatang di bawah jaminan Bani Asad, keselamatannya, berdagang sehingga asetnya banyak, dan juga memiliki keluarga di kota Mekah Al-Mukarramah. Dan beliau adalah sahabat yang ikut perang Badar. Sahabat yang ikut perang Badar. Bahkan aktif dalam semua pertempuran yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi ini bukan sahabat biasa, ini sahabat terkemuka. Muhajirin dan sahabat yang ikut perang Badar, bahkan ikut dalam semua pertempuran Rasulullah SAW. Bahkan kalau kita ingat dengan pembahasan surat-surat yang dikirim oleh Rasulullah SAW ke pemimpin-pemimpin dunia saat itu, ke Kaisar Persia, Kaisar Romawi, ke Raja di Yaman, ke Habasyah, maka ada surat yang beliau kirim ke penguasa Mesir, Muqawqis, gelarnya Muqawqis. Dan yang membawa surat itu adalah Hatib bin Abi Balta'ah. Karena Nabi tidaklah mengirim surat kepada tokoh-tokoh dunia saat itu kecuali kepada sahabat-sahabat terkemuka, kepada sahabat-sahabat yang memiliki kecerdasan, sahabat-sahabat yang memiliki kepintaran, sahabat-sahabat yang memiliki keutamaan dan kemuliaan, dan sahabat yang secara fisik diberikan oleh Allah SWT kelebihan. Jadi dari sisi wajah, dari sisi postur tubuh, ini yang dipilih oleh Nabi SAW untuk berangkat membawa pesan-pesan dalam surat yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada mereka. Jadi ini Hatib bin Abi Balta'ah. Kiranya persiapan sudah selesai dan Nabi berdoa agar kiranya ditahan semua informasi dan mata-mata dari orang Quraisy sampai kami kejutkan mereka di pelataran negeri mereka. Kiranya Hatib bin Abi Balta'ah menulis sebuah surat membocorkan rahasia ini. Beliau kirim surat tersebut dan diberikan kepada seorang wanita dari Bani Abdul Muttalib. Sebagian riwayat mengatakan dia kafirah, dia wanita yang masih kafir, sebagian mengatakan dia wanita muslimah. Diberikan, kemudian dijanjikan upah tertentu, berangkatlah engkau dan sampaikan pesan surat ini kepada beberapa tokoh Quraisy. Ya, kepada beberapa tokoh Quraisy. Kepada Suhail bin Amr, kepada tokoh-tokoh kafir Quraisy yang lainnya. Kirimkan surat ini dan sampaikan kepada mereka. Maka berangkatlah wanita ini, dia ambil surat dari Hatib bin Abi Balta'ah, kemudian dimasukkan surat ini ke atau disembunyikan di lipatan dari rambutnya. Apa kalau istilah rambut disanggul atau dikucir ya, disanggul atau dikucir, dimasukkan surat itu ke dalamnya. Dan disebutkan bahwa rambut beliau ini sangat panjang sehingga akhirnya surat itu dimasukkan ke dalam kuciran yang paling bawah. Maka berangkatlah wanita ini. Informasi tentang wanita ini sampai kepada Nabi SAW melalui Jibril alaihissalam. Ya, melalui Jibril alaihissalam, maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sebagian riwayat Zubair bin Awam, kemudian Abu
Mirsad Al-Ghanawi, ya. Kemudian yang ketiga Ali bin Abi Thalib. 3 pejuang Islam, penunggang kuda hebat. Yang pertama Zubair bin Awam, yang kedua Abu Mirsad Al-Ghanawi, yang ketiga Ali bin Abi Thalib. Wa kulluna farisun, semua kami penunggang kuda. Dalam sebagian riwayat Abi Mirsad tidak disebutkan, ya. Akan tapi yang disebutkan adalah Al-Miqdad ibn Al-Aswad. Al-Miqdad ibn Al-Aswad radhiyallahu ta'ala. Namun di sini penulis membawakan riwayat orang ketiga adalah Abu Mirsad Al-Ghanawi, namanya Kunnas bin Husain. Ini sahabat yang mulia, beliau dan anaknya juga ikut perang Badar, akan tapi anaknya gugur di tahun 4 Hijriah. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yakni di kejadian Ar-Raji', ya. Sedangkan beliau, yakni Abu Mirsad ayahnya, meninggal pada tahun 12 Hijriah radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum. Maka berangkatlah mereka-mereka ini, penunggang-penunggang kuda ini, sesuai dengan perintah Rasulullah. Nabi bersabda, intaliqu hatta ta'tu raudata khain fa inna biha imra'atan minal musyrikin ma'aha sahifatun min Hatib ibni Abi Balta ilal musyrikin fa'tuni biha. Nabi mengatakan, bergeraklah dengan cepat sampai kalian di daerah yang disebut dengan Raudhah Khah. Ini sebagian ulama mengatakan jaraknya ini 12 mil dari kota Madinah. Jaraknya 12 mil dari kota Madinah. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan di tempat itu ada seorang wanita dari musyrikin, dia membawa sepucuk surat dari Hatib bin Abi Balta'ah untuk disampaikan pada orang-orang musyrik di kota Mekah. Ya, bawa wanita ini ke hadapanku. Maka berangkatlah mereka bertiga memacu kudanya, sampailah mereka di tempat yang disabdakan oleh Rasulullah, di Raudhah Khah. Kemudian mereka mengatakan, ainal kitab alladzi ma'aki. Di stop nih wanita. Kemudian Ali kala itu mengatakan, mana surat yang engkau bawa? Mana surat yang engkau bawa? Maka wanita ini mengatakan, ma ma'iyya kitab. Aku tidak membuat surat apapun. Maka kami menghentikan kendaraannya atau untanya, kemudian kami dudukkan untanya, kami drumkan untanya, kami dudukkan untanya. Fabtaghaina fi rahliha, kami pun mencari sepucuk surat itu di perbekalan, di barang-barangnya. Falam najid fihi syai'an, kami tidak dapatkan sepucuk surat apapun di situ. Maka dua temanku, yakni Abu Mirsad atau Al-Miqdad dengan Zubair bin Awam mengatakan kepadaku, mana ramahal kitab? Ya Ali, tidak ada sepucuk surat apapun yang beliau bawa. Fakultu laqad alimtu ma kadzaba Rasulullah. Aku berkata kepada kedua teman-temanku, sungguh kalian berdua telah tahu dan yakin tidak mungkin Rasulullah berdusta. Tidak mungkin tidak benar ini informasinya. Maka kemudian mengatakan, demi Allah wahai wanita, kalau seandainya engkau tidak serahkan sepucuk surat yang kau bawa, dengan terpaksa kami akan telanjangi kamu. Tidak mungkin kami didustai oleh siapa? Rasulullah SAW. Ini pasti benar, pasti ada. Tapi surat itu tidak berada di sini, akan tapi mungkin kau simpan di mana. Kalau seandainya engkau tidak berikan, tidak serahkan, dengan terpaksa kami akan cek seluruhnya di tubuhmu, di pakaianmu. Maka fa'ahwad ila hujzatiha, maka dia pun mengambil sepucuk surat dari ujung kepangnya atau dari ujung rambutnya. Wahya muhtajizatun bikisa, dia sedang kala itu memakai ya sebuah pakaian. Kemudian dikeluarkan surat tadi, maka kami pun membawa dia kembali kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam li Hatib. Maka setelah surat itu diberikan pada Nabi, Nabi membukanya. Kiranya surat itu adalah pembocoran rahasia dari Hatib bin Abi Balta'ah kepada beberapa orang disebutkan bahwa Rasulullah dan para sahabatnya bersiap untuk menyerang kota Mekah. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Nabi langsung memanggil Hatib bin Abi Balta'ah. Maka Nabi mengatakan, ya Hatib, ma hamalaka ala ma sana'ata? Apa yang mendasari engkau melakukan hal ini? Apa sebabnya engkau melakukan hal ini? Membocorkan apa? Rahasia Rasulullah, membocorkan rahasia negara. Ini sebuah pengkhianatan. Ini sebuah pengkhianatan.
Qala la ta'jal alayya ya Rasulullah, jangan tergesa-gesa menghukumi saya ya Rasulullah. Kemudian beliau sebutkan apa alasan beliau ini melakukan hal demikian. Beliau tidak mengingkari ya, karenanya orang yang melakukan sebuah kesalahan kemudian tatkala ketahuan oleh sebagian orang dan ditanya, jangan ia ingkari, akui saja. Kalau dia ingkari, dia telah menggabungkan dua dosa. Dosa pengkhianatan, dosa kesalahan, dan dosa dusta. Akui saja. Sebagaimana Hatib. Ini bagaimana Hatib? Dia tidak mengatakan, oh bukan saya nulis ya Rasulullah. Ya, mungkin cari kambing hitam. Padahal kambing hitam ada di mana? Di mana-mana ya. Taib. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau sebutkan, la ta'jal alayya ya Rasulullah. Jangan engkau tergesa-gesa memutuskan tentang diriku ya Rasulullah. Sesungguhnya aku ini adalah seorang yang mulsaqan fi Quraisy. Kana halifan lahum. Saya bukan orang Quraisy. Saya bukan penduduk asli kota Mekah. Saya ini adalah sekutu orang Quraisy. Datang sebagaimana disebutkan ke kota Mekah, berpindah kota Mekah, kemudian menjalin hubungan baik dengan Bani Asad, ya, diizinkan tinggal kota Mekah, dianggap bahagian dari kota Mekah karena telah memiliki hubungan khusus dengan Bani Asad, ya orang Quraisy, sehingga beliau mengatakan saya tetap sebagai seorang pendatang. Harta saya, beberapa aset saya masih ada di kota Mekah, keluarga saya masih ada di kota Mekah, dan jika seandainya terjadi perang, saya takut harta saya dan keluarga saya tidak ada yang menjaganya, karena saya tidak punya kerabat di sana. Berbeda dengan muhajirin yang lain, mereka memang asli penduduk kota Mekah, pribumi. Mereka punya keluarga di sana yang pasti akan melindungi apa-apa yang masih ada yang mereka miliki di kota Mekah, sedangkan aku tidak ada. Karenanya aku ingin memberikan sedikit jasa kepada mereka, membocorkan rahasia kita ini agar mereka mau membalas budi baikku ini dengan memberikan perlindungan kepada aset dan keluargaku yang masih ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Aku sama sekali ya Rasulullah melakukan ini bukan karena kekufuran, aku melakukan hal ini bukan karena murtad dari agamaku, bukan pula ridha terhadap kekufuran setelah masuk ke dalam Islam, tapi murni saya ingin memberikan kebaikan pada orang Quraisy, membocorkan rahasia ini agar mereka juga membalas kebaikan yang aku berikan dengan kebaikan yang semisal dengannya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, amma innahu qad sadaqakum. Ya, sesungguhnya dia telah berkata jujur. Ini alasannya benar kata Rasulullah. Memang melakukannya bukan karena kufur, bukan karena murtad, bukan karena ingin menghancurkan Islam, tapi murni ingin memberikan jasa baik kepada mereka agar mereka bisa membalasnya. Tapi Umar bin Khattab kala itu berkata, Umar yang sangat tegas dalam kebenaran. Beliau berkata, yang Abu Sufyan mengatakan, kiranya saya datang kepada Ibnu Khattab, dia adalah musuh yang paling galak, musuh yang paling buruk, musuh yang paling keras itu Umar bin Khattab. Maka dia berkata kepada Rasulullah, tatkala melihat Hatib bin Abi Balta'ah mengakui kesalahannya, dan Umar melihat ini adalah pengkhianatan besar, membocorkan rahasia negara, maka Umar berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya dan mengkhianati orang yang beriman. Izinkan aku untuk menggal lehernya. Ini Umar bin Khattab. Ya, makanya kalau ada Umar hidup di zaman kita, insya Allah nggak ada orang yang berani macam-macam. Ya, sampai ada orang yang bertanya-tanya tentang mutasyabihat, ayat-ayat yang masih samar, dia bertanya. Umar sampai kepadanya, sampai akhirnya Umar memanggilnya dan Umar menyiapkan pelepah kurma, pukulan dari pelepah kurma. Tatkala dia masuk, ya, langsung tanpa bertanya dan sebagainya, karena sudah terbukti ini orang memiliki kecondongan ke pemahaman yang tidak benar. Maka tatkala dia masuk langsung dipukul, dan Umar adalah Amirul Mukminin. Kalau pribadi yang nggak boleh seperti ini. Jangan antum praktekkan. Ya, ada orang yang menurut antum sudah nyeleneh, antum panggil ke rumah, antum siapkan pukul, antum pukuli dia sebagaimana Umar bin Khattab. Ini sunnah Umar bin Khattab.
Itu tidak benar karena Umar adalah pemimpin. Maka dia dipukuli terus sampai dia mengatakan, "Kafa ya Amirul, cukup, sesungguhnya syubhat yang ada di kepalaku sudah hilang semuanya." Sudah, karena syubhatnya sudah hilang ini Amirul Mukminin. Alhamdulillah. Dengan pelepah apa? Kurma. Jadi Umar itu subhanallah. Sampai saya teringat di hadis dalam Al-Adabul Mufrad. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu itu banyak meriwayatkan hadis tentang Nabi marah kepada si fulan, Nabi mencela si fulan, Nabi marah kepada si fulan, kan gitu kan. Itu memang ada hadisnya seperti itu. Nabi pernah marah kepada si fulan, Nabi bersabda gini tentang si fulan. Nabi pernah memarahi si fulan, Nabi bersabda, itu diceritakan Hudzaifah dan itu hadisnya sahih, benar. Tapi yang dilakukan Hudzaifah ini menurut siapa? Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, menurut Salman ini kurang tepat. Karena kalau hadis-hadis yang seperti disampaikan, nanti orang akan benci orang lain. Misalnya ada sahabat dimarahi Nabi, kita dengar, oh nggak betul berarti sahabat itu, kan gitu jadinya. Maka Salman tidak sepakat dengan ini. Ya hadis-hadis yang seperti itu tak perlulah disampaikan, tak perlu disampaikan. Kalau mau disampaikan jangan sebutkan orangnya. Nabi pernah memarahi si fulan karena melakukan ini dan ini, kan selesai. Intinya pengajaran dalam hadis itu bisa diambil. Tapi kalau disebutkan personnya, orangnya, ini berbahaya. Ini pendapat siapa? Salman Al-Farisi. Tapi kemudian disebutkan bahwa Hudzaifah menceritakan demikian, kemudian orang-orang bertanya kepada Salman. Ini sahabat-sahabat senior ini semuanya. Salman, sungguhnya Hudzaifah pernah bersabda ini dan ini. Benar enggak itu? Salman tidak mengatakan benar, juga tidak mengatakan tidak benar, tapi dia hanya mengatakan Hudzaifah itu sebenarnya lebih paham dengan apa yang disampaikan dari Rasulullah. Ini ambigu ini jawabannya. Jadi kayaknya gitu. Bisa benar, bisa tidak gitu. Jadi perkataan Salman ini dibawa kepada Hudzaifah lagi. Ini banyak ini murid seperti ini. Ustaz ngomong A, dibawa ke Ustaz fulan. Kemudian dari sini dibawa ke sana. Sehingga antar Ustaz pun jadi apa? Jadi dilaga. Ya. Ngelaga ayam saja haram, apalagi ngelaga apa? Ustaz ya. Supaya hilang antum ya. Taib. Akhirnya perkataan Salman ini dibawa kepada Hudzaifah. Mereka ucapannya itu gini, kesimpulan yang mereka sampaikan. Ya Hudzaifah, sesungguhnya Salman itu tidak membenarkan apa yang kau sampaikan. Padahal bahasanya enggak seperti itu. Inilah kadang penambahan bumbu di tengah jalan. Jadinya keasinan dia. Ini banyak ya kasus-kasus seperti ini. Makanya para ulama kita selalu mengatakan tatkala kita kembali ke sejarah, kita akan lihat pengulangan daripada sejarah itu dalam kehidupan kita. Makanya mereka mengatakan jadilah orang yang bisa mengambil pelajaran dari sejarah orang lain, tapi jangan menjadi pelajaran dalam sejarahnya oleh orang lain. Jadi kita ambil pelajaran dari orang lain, jangan sampai orang lain ngambil pelajaran dari kita karena kesalahan kita dan keburukan apa yang kita lakukan. Mereka katakan bahwa Salman tidak membenarkan apa yang kau katakan. Marah Hudzaifah radhiyallahu taala. Beliau datang menjumpai Salman, dia datang. Kemudian mengatakan, "Ya Salman ibna ummi Salman." Salman, anak ibunya Salman. Enggak disebut bapaknya. Ini kan sudah marah, emosi kan. Datang Salman Farisi dia mengatakan, "Ya Hudzaifah ibna ummi Hudzaifah." Hudzaifah juga anak ibunya juga gitu. Dibalas ya, cukup balasnya seperti itu saja. Jangan berlebihan balasnya. Ya Salman, anak ibu Salman. Oh, ya Hudzaifah, anak neneknya Hudzaifah. Itu berlebihan sudah jawabnya. Jadi kita boleh membalas keburukan orang dengan yang setimpal. Maka terjadi diskusi antara mereka terkait dengan masalah yang Salman tidak sepakat. Ya, sampai pada akhirnya tidak ketemu. Diskusinya tidak ketemu. Apa kata Salman? Kalau bersikeras juga engkau wahai Hudzaifah, ku angkat permasalahan ini kepada Umar bin Khattab. Saya akan adukan engkau kepada siapa? Umar bin Khattab. Udahlah kata Hudzaifah, pergi beliau. Ini kalau sudah nama Umar disebut, udahlah. Selesai. Akhirnya permasalahan selesai. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Yang namanya disebut bisa menyelesaikan apa?
masalah. Ini kalau kita hadir pun kita nambah masalah, masya Allah. Allahul musta'an ya. Jangan nama kita hadir kita situ malah tambah masalah. Wah, ini luar biasa. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Makanya Sabir tadi tatkala dipukuli kepalanya oleh Umar, dia mengatakan cukup, syubhat sudah hilang gitu. Ya kalau nggak bilang itu pukuli terus gitu, sampai taubat dia. Ini masya Allah Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Maka ini kerasnya beliau dalam kebenaran radhiyallahu taala. Sampai Nabi SAW mengatakan, melihat Umar bin Khattab beliau tersenyum. Beliau mengatakan, tidaklah syaitan berjalan di satu jalan, kemudian kau tepat berjalan di jalan yang sama yang ditempuh oleh syaitan, kecuali syaitan akan minggir cari jalan lain. Itu Umar bin Khattab, syaitan takut dari beliau. Nah ya, para wanita yang sedang ribut di sisi Rasulullah SAW, karena memang suara wanita itu biasanya lebih keras dari suara siapa? Laki-laki. Ya, ini karena agak jauh saja. Mungkin kalau dekat kita dengar suara mereka. Ya kan? Itu fenomena di zaman Nabi juga fenomena seperti itu. Jadi agak susah itu memang berusaha untuk merendahkan suara apa? Wanita, apalagi kalau mereka sudah berkumpul. Kita punya majelis, mereka punya lebih satu majelis. Nah, itu biasa wanita itu. Ya, semoga para wanita di belakang paham lah ini. Ini antum nggak ada bermajelis di sini, nggak ada satu pun bermajelis. Semua dengar saya, walaupun mungkin ada yang ngantuk, nggak perhatian, nengok HP, tapi nggak ada bermajelis. Tapi kalau mereka bermajelis, cerita 4 orang, 5 orang, subhanallah, kalah suara kita. Itu yang terjadi, ribut mereka, suara Nabi sampai hilang. Tatkala Umar bin Khattab senyap semuanya, hilang suara mereka. Maka Nabi tersenyum melihat Umar, melihat fenomena itu. Nabi mengatakan tadi suara mereka itu tinggi luar biasa, tapi tatkala engkau datang hilang, senyap suara mereka. Ya, maka Umar bin Khattab memarahi mereka dan mengatakan, celakalah kalian, seharusnya Rasulullah yang harus lebih kalian segani daripada saya. Jawab wanita mereka. Mereka menjawab, iyalah, engkau keras, Nabi kan lembut. Ya, tetap kalah. Tetap kalah kita. Ya sudahlah, sama wanita itu udah angkat tangan, saya nyerah saja sudah. Ya, menang pun tidak terhormat, kalah memalukan. Ya, menang sama wanita, ya enggak terhormat. Ya, kalau kalah memalukan, sudah angkat tangan, nyerah saja dengan wanita. Demikian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Ini Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab meminta izin untuk memenggal leher siapa? Hatib bin Abi Balta'ah. Tapi Nabi SAW mengatakan, innahu qad syahida badran. Sesungguhnya dia sahabat yang ikut di perang Badar. Wa ma yudrika la'alla Allah ta'ala ala ahli Badrin. Apa yang kau ketahui Umar, bahwa Allah SWT telah melihat hati orang-orang yang ikut di perang Badar, dan Allah berfirman, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukan apapun yang kalian ingin lakukan, sungguh aku telah ampuni semua dosa kalian. Maksudnya hadis ini bukan menghalalkan mereka berbuat dosa, jangan disalah pahami. Akan tapi maksudnya bahwa dosa yang dilakukan oleh ahli Badar, mereka manusia juga, pasti akan melakukan apa? Dosa. Pasti akan melakukan dosa. Tidak ada yang maksum kecuali siapa? Rasulullah. Jadi kalaupun kalian melakukan dosa, dosa kalian sudah aku ampuni semuanya. Karena tidak ada seorang pun dari mereka, pemahaman disebutkan oleh para ulama, yang melakukan dosa kesyirikan atau melakukan dosa kekafiran. Karenanya tidak ada orang-orang yang ikut perang Badar yang melakukan dosa-dosa sampai ke tingkat apa? Kufur atau syirik kepada Allah. Karena Allah sudah melihat hati mereka. Ini orang, mereka ini orang yang pasti mati di atas Islam, sehingga dosa apapun yang mereka lakukan diampuni oleh Allah. Di sini Umar menangis radhiyallahu taala. Di sini Umar menangis. Ya, keras hatinya dalam mempertahankan sebuah prinsip kebenaran, akan tapi di sisi lain beliau juga memiliki hati yang sangat lembut, mudah apa? Mudah tersentuh. Ini hati yang sebenarnya aneh ya. Di satu sisi kuat, di satu sisi lembut. Kadang-kadang hati kita ini kalau sudah terlalu lembut cengeng jadinya. Kalau sudah keras, biasanya ya enggak mudah terpengaruh, nangis pun susah, sehingga dia mengatakan saya enggak bisa nangis. Ada sebagian orang mengatakan enggak bisa nangis saya.
Bahkan dia menganggap orang yang nangis itu cengeng, padahal yang benar itu pertengahan. Pada saat keras kita butuh keras, pada saat lembut ya memang hati kita harus lembut. Maka menangislah Umar bin Khattab radhiyallahu taala kemudian dia mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah lah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ya. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kejadian yang terjadi, pembocoran rahasia yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Kemudian Allah SWT secara khusus menurunkan peringatan terkait dengan kasus ini, surat Al-Mumtahanah ayat yang pertama. Ya, silahkan mungkin nanti dibaca. Surat Al-Mumtahanah ayat yang pertama, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memaafkannya, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memakluminya dan tidak dihukum sama sekali, radhiyallahu taala anhu warḍah. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bergeraklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kota Mekkah. Beliau berangkat meninggalkan kota Madinah menuju kota Mekkah bersama dengan para sahabat dan kaum muslimin berjumlah berapa? 10.000 pasukan, lengkap dengan persenjataannya. Ya, ini benar-benar pasukan yang keluar dengan persenjataan yang lengkap. Tameng, baju besi, pedang, tombak, panah. Ini memang mereka berangkat dengan membawa persenjataan yang sangat lengkap. Sehingga disebutkan ini adalah kekuatan atau tentara yang paling kuat saat itu di Jazirah Arab. Beliau berangkat dari kota Mekkah tepatnya pada 10 Ramadan, ya, pada tanggal 10 apa? Ramadan. Ya, beliau berangkat pada tanggal 10 Ramadan. Jadi sedang berpuasa ya beliau berangkat, walaupun di perjalanan tatkala beliau sampai di Marid Dhahran, beliau akhirnya berbuka. Karena cuaca sangat apa? Panas. Sampai sahabat mengatakan beberapa kali kami melihat Rasulullah SAW menyiramkan air di kepala beliau, menyiramkan air di muka beliau karena kehausan, karena panas yang sangat luar biasa. Dan para sahabat melihat Nabi tidak berbuka, mereka juga memaksakan diri tidak berbuka. Sampai akhirnya di siang hari tatkala diinformasikan kepada Rasulullah bagaimana kondisi pasukan yang tetap bertahan untuk berpuasa karena beliau tetap berpuasa di bulan Ramadan, maka akhirnya Nabi di siang hari minum di hadapan para sahabat. Yang pada awalnya siapa yang mau puasa silahkan, yang berbuka silahkan. Namun karena sudah sampai pada tingkat memaksakan diri, maka Nabi SAW kemudian mengatakan hendaknya semua kalian berbuka, dan Nabi minum di siang hari. Ya, sebagai tambahan faedah, berpuasa di bulan Ramadan kita melakukannya niatnya ibadah. Kemudian tatkala kita mendapat keringanan rukhsah seperti kita musafir atau sakit, kita tidak puasa di siang hari di bulan Ramadan, niatnya juga apa? Ibadah juga gitu loh. Jadi jangan ada sebagian kita sudah sakit di bulan Ramadan, dia paksakan tetap apa? Puasa. Kenapa puasa? Sudah berbuka saya. Enggak lah, lebih bagus saya puasa dan mati dalam keadaan berpuasa daripada saya tidak berpuasa. Ini salah. Allah sudah berikan Anda rukhsah, keringanan untuk apa? Berbuka. Sudah berbuka. Jangan paksakan apa? Berpuasa. Kita berniat beribadah kepada Allah dengan berpuasa karena memang kita memiliki kemampuan. Kemudian tatkala ada rukhsah keringanan karena ada udzur, maka kita juga berniat dengan berbuka di bulan Ramadan karena ada udzur, niatnya juga apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berpuasa tatkala tidak ada udzur untuk berbuka bernilaikan ibadah, berbuka karena ada udzur untuk berbuka juga bernilaikan apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam terus bergerak bersama dengan para sahabat meninggalkan kota Madinah, dan tatkala beliau sampai di daerah yang namanya Abwa. Daerah yang namanya apa? Abwa. Ini sebuah tempat yang berada di antara kota Mekah
Madinah. Ya, pernah dengar nama Abwa? Ini tempat apa ini? Hah? Kuburan siapa? Ibu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Aminah bintu Wahab. Tatkala Nabi SAW sampai di Abwa, beliau pun berhenti. Ya, fazara qabra ummi. Beliau pun menziarahi kuburan ibunya. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah riwayat dalam musnadnya, Ibnu Hibban dalam sahihnya dari Buraidah Ibnul Husayb radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fanazala bina wa nahnu ma'ahu qaribun min alfi raqibin." Kami berangkat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajak kami istirahat. Dalam sebagian riwayat Waddan, dalam sebagian riwayat Abwa. Wa nahnu qaribun ma, dan pasukan kami saat itu berjumlah yang dekat atau mengawal Rasulullah berjumlah 1.000 orang. Ini pasukan Muhajirin dan Ansar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat, kemudian menghadap kepada kami, wa ainahu tadrifan. Buraidah bercerita, setelah selesai salat 2 rakaat, Nabi menghadap kepada kami, dan kala itu kami melihat beliau menangis. Ya, kami melihat beliau menangis, bercucuran air mata beliau. Faqama ilaihi Umar bin Khattab, maka langsung Umar berdiri, kemudian faddahu bil abi wal demi ayah dan ibuku sebagai tebusannya Rasulullah. Malaka ya Rasulullah, apa yang terjadi wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW bersabda, inni sa'altu rabbi fil istighfari li ummi falam ya'dhan li fadama'at aynaya rahmatan laha minan nar. Sesungguhnya aku meminta kepada Allah agar kiranya aku diizinkan untuk memohonkan ampunan untuk ibuku, Aminah bintu Wahab. Beliau meminta kepada Allah agar diberi izin memohonkan ampunan untuk siapa? Sang ibu. Falam ya'dhan li, tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikanku izin. Fadamat ainaya rahmatan minan nar, rahmatan laha minan nar, maka kedua mataku pun menangis. Aku pun menangis karena rasa kasih sayang untuk dirinya disebabkan api neraka. Ya, ini para ikhwat dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ini yang menyebabkan ya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menangis. Kemudian Imam Nawawi kata beliau membawakan faidah dalam hadis ini. Beliau berkata, jawazu ziyaratil musyrikin fil hayah wa quburihim ba'dal wafah. Boleh kita mengunjungi ya orang-orang kafir dari saudara kita di saat mereka masih hidup. Jadi misal ada seorang yang punya orang tua masih masih kafir, boleh kita kunjungi mereka, berkunjung ke mereka. Ya, dan boleh juga kita ziarahi kuburan mereka setelah mereka meninggal. Setelah mereka meninggal. Akan tapi yang dilarang itu mendoakan ampunan untuk mereka jika mereka meninggal di atas kekufuran. Karena mendoakan orang yang wafat meninggal di atas kekufuran, di atas kesyirikan, atau mendoakan orang yang bukan muslim setelah mereka meninggal, ini dilarang dalam Islam. Ini sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, di tahun 10 dari kenabian tatkala Abu Talib meninggal. Saat Abu Talib meninggal, Nabi SAW kala itu menangis, kemudian beliau mengatakan, demi Allah saya akan selalu memintakan ampunan atas dosa-dosamu hai paman selama aku tidak dilarang. Kiranya Allah melarang beliau. Maka lin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak boleh bagi nabi dan orang-orang beriman memintakan ampunan kepada orang-orang kafir sekalipun mereka adalah kerabat. Jadi dilarang ya, dilarang. Namun mengunjungi mereka di saat mereka hidup, ya kalau hidup mungkin mendoakan agar kiranya Allah berikan hidayah, ini dianjurkan. Dan kalau setelah mereka meninggal boleh kita mengunjungi atau menziarahi kuburannya, akan tapi yang dilarang adalah adalah mendoakan. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kita kepada kematian. Karena dalam sebagian riwayat disebutkan kala itu Nabi SAW juga bersabda dalam kesempatan itu, Nabi bersabda zuhurul kubur, ziarahilah oleh kalian kubur. Nabi mohon agar kiranya Allah mengizinkan memintakan ampun untuk sang ibu,
Allah melarangnya, tapi Nabi meminta agar kiranya Allah mengizinkan beliau untuk menziarahi kuburannya. Maka Nabi membolehkannya. Maka Nabi mengatakan ziarahi kubur, karena sungguhnya dengan ziarah kubur mengingatkan kalian kepada negeri akhirat, mengingatkan kalian kepada kematian. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW melanjutkan perjalanannya menuju kota Mekah. Tatkala beliau sampai di Nabiqil Uqab antara Mekah dan Madinah, beliau ditemui oleh dua orang. Pertama, Abu Sufyan Ibnul Haris Ibnu Abdul Muttalib. Beliau ini adalah sepupu Nabi, anaknya Al-Haris bin Abdul Muttalib, dan saudara sepersusuan. Karena dulu masa kecil mereka berdua ini, Nabi dengan Abu Sufyan Ibnul Haris ini, sama-sama disusui oleh Halimah Sa'diyah. Jadi saudara sepersusuan plus ini adalah sepupu Nabi kita yang mulia SAW. Dan dari masa kecil Nabi dan Abu Sufyan ini bagaikan sesuatu dengan bayangannya. Dari kecil, di mana ada Nabi, di situ ada Abu Sufyan. Di mana ada Abu Sufyan, di situ ada siapa? Ada Nabi SAW. Jadi memang kerabat dan teman dekat, teman karib. Tapi tatkala Rasulullah SAW mendapat wahyu dan menyampaikan dakwah Islam, Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muttalib ini adalah orang yang paling menentang Rasulullah, paling memusuhi Rasul, dan dia ahli syair. Dan pernah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, dia sering sekali membuat atau merangkai kata-kata syair untuk merendahkan siapa? Rasulullah SAW. Dan kita telah sebutkan pada pertemuan sebelumnya, syair itu di zaman itu fungsinya seperti apa? Media di zaman kita. Jadi orang kalau ingin mencela orang, buat aja ke syair, sampaikan, itu akan menyebar ke seluruh pelosok negeri. Ya. Sehingga Abu Sufyan ini subhanallah, sebelum dia masuk Islam, paling tajam lisannya, lidahnya, syairnya merendahkan siapa? Rasulullah SAW. Sampai Nabi SAW memerintahkan Hasan bin Sabit secara khusus minta untuk diizinkan melawan syairnya siapa? Abu Sufyan, Hasan bin Sabit. Ya, ini pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu, sampai kala itu Nabi mengatakan, jangan engkau serang dulu dia, tapi coba engkau tanya kepada Abu Bakar, ahli nasab di kalangan Quraisy, hubunganku dengan Abu Sufyan ini bagaimana dari sisi kerabat? Jangan sampai engkau rendahkan dia, akhirnya terkena pula keluarga besar kami. Maka apa kata Hasan bin Sabit? Ya Rasulullah, saya akan pergi dulu kepada Abu Bakar sebelum merangkai kata-kata syair saya. Maka ditanya oleh Abu Bakar, hubungan Abu Sufyan dengan Rasulullah dari sisi pohon nasab. Setelah paham, baru dia mengatakan, ya Rasulullah, saya akan keluarkan engkau dari celaan syair saya kepada Abu Sufyan, walaupun dia adalah anak pamanmu, dia adalah sepupumu, dia adalah saudara sepersusuanmu, sama seperti seorang yang menarik rambut dari dalam apa? Tepung. Rambut ditarik tapi tepungnya tidak apa? Tidak apa? Istilahnya tidak buyar, gitu. Tarik dengan pelan. Maka Hasan mengucapkan, ya, di sini disebutkan oleh beliau di antara kalimatnya, ala abligh Aba Sufyan anni mughalghalatan faqad barihal khafa'u hajauta Muhammadan fa ajabtu anhu wa indallahi fi dzakal jazaa'u hajauta Muhammadan barran taqiyan Rasulullah shimatuhul wafa'u. Beliau jawab dengan rangkaian syair yang sangat indah sekali, ya, membela Nabi SAW dan menyerang siapa? Abu Sufyan Ibnul Haris bin Abdul Muttalib. Beliau datang dalam perjalanan menuju kota Mekah, mengikrarkan keislamannya, ditemani juga oleh Abdullah bin Abi Umayyah Ibnil Mughirah. Ini adalah sepupu Nabi dari pihak bibi. Kalau Abu Sufyan bin Haris ini sepupu Nabi dari pihak paman, Al-Haris bin Abdul Muttalib. Kalau yang ini, Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah, ini adalah anak daripada bibinya Rasulullah, Atikah binti Abdul Muttalib. Dan dia adalah saudara kandungnya Ummu Salamah. Jadi dia adalah sepupu juga tapi dari jalur ibu. Di sisi lain dia juga ipar, karena dia adalah abang atau adik iparnya siapa? Rasulullah, karena dia adalah saudara kandungnya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha.
Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala keduanya datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berpaling dari keduanya. Nabi tidak mau menerima mereka berdua karena mereka berdua ini adalah orang yang seharusnya karena kerabat membela Nabi SAW, minimal kalaupun tidak masuk Islam, janganlah menjadi orang terdepan di dalam merendahkan dan mencela siapa? Rasulullah, kerabat. Tapi mereka tidak melakukan hal itu karena Nabi SAW menolak. Nabi berbuang muka dari mereka berdua. Akhirnya keduanya mencari celah, mencari akal bagaimana bisa bertemu dengan Rasulullah karena Nabi tidak mau menerima mereka. Maka akhirnya mereka berbicara dengan Ummu Salamah, istri Rasulullah SAW. Nah, ini Masya Allah cara yang bagus ya. Tatkala suami menolak, kita ingin menyampaikan sesuatu dari jalan siapa? Istri. Karenanya pemberi syafaat yang paling baik bagi suami itu adalah dari jalur siapa? Dari jalur istri. Sampai ada seorang ulama rahimahullah, tatkala murid-muridnya meminta sesuatu agar guru mereka, Syu'bah ibnul Hajjaj, ya, seingat anak, beliau punya watak yang agak keras gitu. Watak yang agak keras. Jadi kalau enggak ya enggak gitu. Bahkan kadang-kala berani menghukum muridnya dengan keras. Jadi mereka minta agar kiranya Syu'bah bin Hajjaj ini memberikan kepada mereka sebuah pengajaran tertentu. Tapi beliau menolak. Sebagaimana saya sebutkan bahwa Syu'bah bin Hajjaj ini punya perilaku yang agak keras. Sampai kadang muridnya pernah meriwayatkan sebuah hadis, langsung dia tendang saja muridnya ini. Dia datangi, dia sepak, dia tendang langsung muridnya. Kamu asal ngomong saja. Jadi ingkar mungkarnya kepada muridnya itu luar biasa. Tapi dia ada sebabnya. Ya mungkin pada satu waktu kita akan sebutkan ya. Kenapa Syu'bah kala itu begitu sangat marah kepada muridnya sampai ditendangnya muridnya? Karena dia berbicara tentang sebuah ilmu yang dia tidak paham. Kamu tidak paham hadis tadi. Hadis ini membuat saya susah payah gara-gara hadis ini. Ya, ini ceritanya panjang ya terkait dengan marahnya Syu'bah. Jadi beliau punya sifat yang agak keras kepada murid-muridnya. Sehingga disebutkan beliau menolak permintaan murid-muridnya. Akhirnya sang murid masuk dari pihak istri, minta syafaat dari pihak istri. Subhanallah, setelah sorenya mereka minta ditolak, masuk dari arah istri, tolong minta kepada suamimu. Paginya apa kata Syu'bah? Memang pemberi syafaat yang kalian minta itu luar biasa, kata Syu'bah. Jadi dari jalur apa? Istri. Jadi kalau sudah istri ngomong, ya pandai pula dia kan. Akhirnya suami pun tidak bisa berkata apa-apa. Maka mereka masuk dari Ummu Salamah. Terkala Nabi menolak. Maka Ummu Salamah pun mendatangi Rasulullah. Kemudian Ummu Salamah berkata, jangan sampai ya Rasulullah, suamiku anak daripada pamanmu dan anak daripada bibimu, manusia yang paling celaka. Ini kata siapa? Ummu Salamah. Kan tidak pantas. Ini keduanya ini sepupu engkau ya Rasulullah. Satu anak paman, satu anak bibi. Janganlah ditolak. Jangan sampai mereka orang yang paling sengsara ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, saya tidak butuh dengan kedua mereka. Sakit hati Nabi dengan mereka berdua ya. Amma ibnu ammi fahataka irdi. Apakah engkau tidak tahu? Anak pamanku Abu Sufyan bin Harits bin Abdul Muttalib itu, dia telah merusak kehormatanku. Wa amma ibnu ammati, adapun anak bibiku Abdullah bin Abi Umayyah ibnul Mughirah itu, dan dia adalah iparku sebenarnya karena ini saudaramu. Fahuwa alladzi qala li bi Makkah maqal. Dia berbicara, berkata di kota Mekah dengan pembicaraan ini dan ini. Aku tidak butuh dengan mereka berdua. Maka tatkala penolakan sudah masuk syafaat dari istri juga ditolak, ketemu langsung juga ditolak, maka Abu Sufyan berkata, waktu itu dia bawa anaknya Ja'far untuk mengikrarkan keislamannya. Demi Allah, kata Abu Sufyan ibnul Harits bin Abdul Muttalib, sepupu Nabi, jika Rasulullah tidak juga mengizinkan aku bertemu dengannya, saya akan bawa anakku ini, saya akan pegang tangan anakku ini, dan saya akan berkelana ke seluruh penjuru negeri dan sampai saya mati karena haus atau karena lapar. Ini saking beratnya rasanya ditolak oleh siapa? Rasulullah SAW. Tatkala Nabi mendengar informasi tekad mereka, kesedihan mereka,
Maka Nabi SAW pun berbelas kasih kepada keduanya. Kemudian Nabi izinkan mereka berdua untuk bertemu. Maka Ali berkata kepada Abu Sufyan, ini sama-sama sepupu. Apa kata Ali kepada Abu Sufyan? Datangi Rasulullah dari arah wajahnya, berhadapan langsung dengan beliau. Kemudian coba engkau ucapkan perkataan yang baik sebagaimana diucapkan oleh saudara Yusuf di hadapan Yusuf setelah mereka melakukan apa? Kesalahan. Ya, ini difirmankan oleh Allah SWT dalam surat Yusuf ya, ayat 91 dan 92. Allah berfirman, keluarga atau saudara Nabi Yusuf setelah bertemu dengan Nabi Yusuf dan tahu itu adalah Nabi Yusuf, maka mereka mengakui ya kesalahan mereka di hadapan Nabi Yusuf dengan mengatakan, qalu tallahi laqad atharaqallahu alaina wa in kunna laqatiin. Demi Allah, sungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami, dan sesungguhnya kami mengakui bahwa kami adalah orang-orang yang bersalah atau berdosa. Karena Rasulullah itu kalau ada orang mengucapkan perkataan baik di hadapan beliau, biasanya beliau akan mengimbangi dengan perkataan yang jauh lebih baik. Ucapkan ini, tallah laqad atharaqallahu alaina wa in kunna laqatiin. Maka benar saja apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, kiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, menjawab sebagaimana jawaban Nabi Yusuf, la tathriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Tidak ada celaan apapun bagi kalian hari ini. Artinya kesalahan-kesalahan yang kalian lakukan yang lalu itu sudah saya lupakan. Itu jawaban Rasulullah. Karena Nabi tidak ingin ada orang yang ucapannya lebih baik daripada beliau, maka beliau balas dengan yang lebih baik. La tathriba alaikumul yawm. Tidak ada celaan apapun atas kalian pada hari ini. Kesemua kesalahan yang kalian lakukan dahulu itu semua sudah dimaafkan. Yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian, dan Dia adalah Arhamur Rahimin. Maka Abu Sufyan dan Abdullah bin Abi Umayyah pun masuk Islam, dan Nabi menerima keislaman mereka, dan Islam mereka menjadi baik. Dan Abu Sufyan nanti insyaallah di perang Hunain termasuk di antara sahabat Rasulullah yang tetap teguh ya di medan pertempuran, sekalipun mayoritas para sahabat kala itu lari dari medan tempur. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Adapun Abdullah bin Abi Umayyah, beliau ikut serta dalam penaklukan kota Mekah dan perang Hunain, dan beliau syahid di perang Hunain, syahid di perang Taif. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Nabi melanjutkan perjalanan, tadi sudah kita sebutkan, beliau akhirnya berbuka apa? Puasa, karena kondisi sangat panas ya di bulan Ramadan. Dalam perjalanan yang begitu panjang, akhirnya beliau berbuka, dan pada akhirnya beliau perintahkan semua para sahabat untuk apa? Berbuka. Ya, pada awalnya hanya pilihan, yang ingin berbuka silakan, yang mau puasa silakan, tapi karena sudah berat, apalagi Makkah sudah mulai dekat, kemungkinan ada pertempuran akan terjadi, ya kemungkinan bisa terjadi, maka Nabi perintahkan semua para sahabat untuk apa? Untuk berbuka. Maka semuanya pun berbuka sesuai dengan arahan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tatkala beliau sampai di Marid Dhahran, karena sudah tidak berpuasa ya, akhirnya mereka pun mencari buah kabath. Buah kabath. Ini buah dari pohon arak. Arak itu apa? Yang dipakai untuk apa? Siwak. Jadi ada buahnya. Buahnya ini lebih kecil sedikit dari buah apa? Rukam, tahu? Rukam ya. Lebih kecil dari rukam. Dan warnanya kurang lebih mirip, merah, dan kalau sudah agak tua dia agak gelap, merah kegelapan. Ya. Ini disebutkan dalam riwayat ini buahnya enak dimakan. Enak dimakan. Sehingga para sahabat tatkala berada di Marid Dhahran, banyak pohon itu, maka para sahabat pun mencari buah kabath. Kala itu Nabi mengatakan, alaikum bil aswadi min fa innahu adyabuhu. Pilih yang warnanya sudah mulai menghitam ya, karena itu yang paling enak. Nabi tahu ya padang pasir, kata para sahabatnya. Ini biasanya yang tahu ini para penggembala domba, penggembala kambing yang paham tentang buah kabath ini. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, Anda pernah ya gembala kambing? Ini para sahabat yang tidak tahu cerita awal siapa? Rasulullah. Pernah Anda menggembala kambing ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, ya, aku pernah kerja gembala apa? Kambing. Ya,
Bahkan tidak ada seorang nabi pun kecuali pernah mengembala apa? Kambing. Tapi jangan antum ingin jadi nabi, antum gembala kambing, ya enggak, bukan itu maksudnya. Ya, karena setiap nabi itu ditakdirkan oleh Allah untuk memimpin manusia. Dan watak manusia dengan kambing di penggembalaan kurang lebih jangan samalah, mirip lah. Ya, kalau sama bahaya. Jadi kambing itu kalau kita perhatikan tidak seperti lembu, betul nggak? Ya betul lah, lembu besar, kambing kecil. Di saat kita gembala ini dua binatang ini, kalau sapi itu dia tidak akan jauh makan dari tempat yang dia berada di situ. Jadi dia makan rumput tadi keliling bersih gitu. Itu kalau sapi. Tapi kalau kambing coba lihat, capek kita gembala kambing itu, capek. Makan sedikit pergi sana, makan sedikit pergi sana. Entah sampai mana dia keliling. Ah gitulah manusia ini. Susah diatur. Jadi Allah SWT takdirkan para nabi menggembala kambing supaya mempersiapkan jiwanya, begitulah mengarahkan manusia. Butuh apa? Kesabaran, butuh ketenangan, butuh kasih sayang. Coba kalau seperti itu, kita gembala kambing, lihat kambing ke sana kemari, capek kita ambil kayu, kita pukuli kakinya. Nah, kalau gembala manusia gitu bagaimana? Ya, kita punya lembaga pendidikan, anak-anak kita nggak bisa diarahkan, ambil kayu, pukuli anak tadi. Insya Allah masuk penjara. Nah, insya Allah masuk penjara. Nah, jadi ini subhanallah yang Allah takdirkan untuk mereka. Karena bagus juga ya, bagus juga. Kalau seandainya kita ingin menata jiwa kita supaya menjadi orang penyabar, ya beli apa? Kambing. Tapi jangan dikandangkan. Ya, kalau dikandangkan nggak dapat dia tujuannya. Antum gembalakan kambing itu, sehingga antum lihat bagaimana susahnya gembala apa? Kambing. Kalau antum duduk santai saja, insya Allah kambing antum entah kemana sudah. Jadi memang perlu diperhatikan, perlu diarahkan, perlu dijaga. Begitulah mengarahkan dan mendidik manusia. Nggak bisa, silakan lakukan itu, antum tidur, selesailah itu. Nggak bisa. Dan itu insya Allah semua kita paham ya. Jadi diarahkan, diawasi, diperhatikan, ditegur, dihalangi dengan lemah lembut. Ya, sehingga para sahabat kala itu memahami, Nabi paham sekali buah arak yang disebut dengan buah kabath, menunjukkan bahwa beliau pernah mengembalakan apa? Kambing. Karena biasanya seperti itu yang hidup di tengah padang pasir mengembalakan kambing di gunung-gunung dan yang lainnya. Maka Nabi mengatakan, ya saya pernah mengembalakan kambing di masa beliau masih di kota Mekah tatkala masih muda dahulu. Wa kana Abdullah bin Mas'ud fi man yajtabi. Ini tambahan riwayat disebutkan Abdullah bin Mas'ud termasuk sahabat yang naik ke pohon itu untuk mencari buahnya. Ya. Faja'ala ahaduhum idza asaba habbatan thayyibatan qadhafa fi. Kalau sudah dijatuhkan dari yang di atas, itu langsung rebutan para sahabat dan langsung cepat masukkan ke mana? Ke mulutnya. Ini menunjukkan sahabat itu hidupnya ya layaknya manusia. Ya. Jadi rebutan juga gitu loh. Ya, misalnya kita panen mangga gitu, rebutan, jatuh ambil, biasa manusia yang seperti ini biasa ya. Jadi kalau jatuh cepat langsung masukkan ke mana? Ke mulut. Mereka nunggu Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau diambil kan ada yang jatuh, dikumpulkan ada yang jatuh, itu di bawah rebutan. Padahal mereka adalah sahabat. Umurnya sudah berapa? Ya sudah puluhan. Jadi yang seperti itu kadang-kala bukan hanya anak-anak saja kita maklumi. Ya, jangan sampai orang tua kalau bergurau, ya orang tua kok udah tua kok bergurau. Ya boleh, bergurau boleh, tapi yang tidak boleh berlebihan. Ini biasa ya di kalangan mereka. Jadi Abdullah bin Mas'ud ngambil, mungkin karena yang sudah tua sekali sehingga waktu dipatahkan dahannya ada yang jatuh, itu para sahabat di bawah berebutan. Siapa yang dapat pertama langsung masukkan ke mana? Ke mulut. Ya, belum lagi kawannya bilang, bagilah, enggak langsung masuk ke mulut. Ya, sudah ketelan kan gitu kan. Ini para ikhwah yang terjadi saat itu. Kemudian tiba-tiba mereka melihat Abdullah bin Mas'ud naik pohon, tersingkap apanya? Betisnya tersingkap. Ya. Langsung tertawa mereka, terbahak-bahak melihat betis siapa? Abdullah bin Mas'ud. Karena betisnya apa? Kecil sekali betisnya. Ya. Qalu, maka Rasulullah melihat mereka tertawa, Nabi mengatakan, kenapa tertawa? Kok tertawa? Maka mereka mengatakan, ya Nabi Allah min diqqati saqai.
Itu betisnya itu lucu sekali, kecil sekali betisnya. Maka Nabi SAW mengatakan walladzi nafsi biyadihi lahuma athqalu fil mizani min Uhud. Demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, demi Allah, 2 betis Abdullah bin Mas'ud yang kalian tertawakan itu di timbangan hari kiamat lebih besar dari gunung Uhud. Masya Allah. Wah, nggak jadi ketawa ya kan? Jadi nelan ludah jadinya. Wah, luar biasa ya. Lebih berat dari gunung Uhud. Gunung Uhud. Siapa yang bisa nimbang gunung Uhud? Ya. Panjangnya 7 kilometer. Tingginya sebagian sisinya ada 2 kilometer. Lebarnya sebagian mengatakan ada yang sampai 4 kilometer. Ini memang gunung besar di kota Madinah. Ya. Dan ini gunung kalau ditimbang luar biasa beratnya. Tapi 2 betis Abdullah bin Mas'ud lebih berat darinya, subhanallah. Ini menunjukkan para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari kiamat yang akan ditimbang bisa catatan amal kita, lembaran catatan amal, yang bisa ditimbang amal, dan yang bisa ditimbang juga kadangkala jasad kita, tubuh kita ditimbang. Jadi catatan amal ditimbang. Bisa saja yang ditimbang apanya? Amalnya, seperti puasa kita, sholat kita, amalnya ditimbang. Bagaimana amal ditimbang? Allah maha mampu melakukan apa yang dia kehendaki. Zikir kita ditimbang, karena Nabi SAW katakan la ilaha illallah itu lebih berat daripada bumi dan seisinya dan langit dan makhluk yang ada di atasnya. Kalimat apa? La ilaha illallah. Jadi kadang amalnya yang ditimbang, namun kadangkala ada jasad kita ditimbang, tubuh kita disuruh naik di atas timbangan itu. Maka Nabi SAW mengatakan ada kelak pada hari kiamat orang yang besar badannya, gemuk badannya, tatkala ditimbang tidak lebih berat dari sebelah sayap seekor nyamuk. Padahal besar, padahal gemuk, tapi tatkala ditimbang tidak ada beratnya sama sekali. Ini menunjukkan bahwa yang diperintahkan kita memperhatikan berat dan timbangan badan kita untuk hari kiamat bukan menggemukkan badan, akan tapi menggunakan badan tadi untuk apa? Ibadah. Semakin tangan dipakai untuk ibadah, kaki dipakai untuk ibadah, maka nilainya, timbangannya di sisi Allah semakin apa? Semakin berat insyaallah taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup lah ya, capek juga. 11.45, 43 ya, 11.43. Sebenarnya saya ingin selesaikan sampai masuk Islamnya Abu Sufyan. Ya, karena masuk Islamnya beliau ini punya sejarah yang luar biasa sebenarnya ya. Bagaimana keberanian mereka untuk mengatakan tidak dalam perkara yang belum diyakini. Jujur gitu. Ini sifat yang luar biasa pada mereka yang tatkala Nabi tawarkan Islam, dia mengatakan masih ada ganjalan di hatiku untuk mengikuti hal itu ya Rasulullah, ya Muhammad. Beliau tidak mau masuk Islam sampai akhirnya Abbas kala itu mengatakan masuk Islam, kalau tidak kau akan dipenggal. Baru akhirnya beliau masuk Islam. Alhamdulillah lambat laun keislamannya menjadi baik dan menjadi murni radhiyallahu taala anhu arda. Ini sebenarnya saya ingin sampai pembahasan sampai di poin itu, akan tapi mungkin kita cukupkan pembahasan. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan ini sampai atau pada pertemuan yang akan datang, karena cukup panjang ya. Fathu Makkah ini cukup panjang ceritanya. Bahkan kalaupun ingin kita ringkas, kayaknya juga enggak bahasanya ya, tidak sanggup kita meringkasnya. Karena semua titik pembahasan dari sirah nabawiyah itu kita inginnya tidak mengakhiri ceritanya, karena semuanya menakjubkan. Karenanya para ikhwah, di awal-awal pembahasan dulu kita sebutkan bahwa sejarah Nabi ini adalah sejarah yang hendaknya kita ulang-ulang membacanya. Ya, kita ulang-ulang baca, karena tidak pernah bosan kita. Ya, kita kaji sejarah Nabi ini, kita baca dari kitab 1 sampai ini kita alhamdulillah masuk kitab yang keempat, dan mungkin judul-judul yang lain kita baca dari sampai akhir. Kemudian kita ulang berkali-kali pun kayaknya memang cerita itu enggak bosan. Beda dengan cerita siapapun selain siapa? Rasulullah. Kalau kita sudah baca sekali sudah selesai. Apalagi 2 kali sudah muak lah kan gitu. Tapi cerita Nabi, sirah nabawiyah dengan para sahabat luar biasa, hidup. Karenanya ya, untuk meringkasnya ini kita tidak tertarik ya. Akhirnya kita harus mengkaji. Contohnya dalam beberapa perang Badar atau perang Uhud itu dalam beberapa kali pertemuan. Begitu juga dengan Fathu Makkah. Intinya semoga Allah SWT memberikan
faidah kepada kita dalam mengkaji sejarah hidup Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena semakin kita paham tentang beliau, maka tentunya kecintaan kita kepada beliau semakin besar, dan dengan itu kemungkinan mencontoh beliau akan semakin besar. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Demikian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan. Setelahnya mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, masih ada waktu, kita persilahkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Bertanya Ustadz, ketika misalnya ada seseorang yang mati dalam keadaan kafir, apakah tadi boleh kita memberikan doa kepada keluarganya yang saat itu juga masih kafir dengan doa seperti semoga keluarga yang ditinggalkan diberi keikhlasan dan ketabahan dan sebagainya. Lalu bagaimana adab kita sebagai seorang muslim ketika terdapat seorang yang mati dalam keadaan kafir? Terima kasih Ustaz. Baik. Terkait dengan mengunjungi orang yang meninggal di atas kekufuran, selama sekedar mengunjungi bukan untuk mengikuti prosesi yang kadangkala mereka lakukan terkait dengan kematian salah seorang di antara mereka, kita tidak ikut prosesi itu. Artinya kita mengunjungi, sekedar mengunjungi, dan mungkin ya hadir sebagai salah satu di antara bentuk mungkin bagian daripada keluarga mereka, atau juga mungkin teman dekat kita atau kerabat kita, maka sekedar mengunjungi tidak ada masalah. Insya Allah tidak ada masalah, akan tapi jangan sampai ya sama seperti kita bertakziah kepada sesama kaum muslimin. Ya, kita datang, kemudian kita mendoakan kesabaran dan mendoakan orang yang telah meninggal dari keluarga mereka. Ini tidak dilakukan. Tapi kalau sekedar hadir selama tidak ikut serta dalam prosesi yang kadangkala kita lihat itu bertentangan dengan agama kita, maka insya Allah tidak ada masalah. Sama seperti ziarah kemana? Ke kubur mereka, ziarah kubur mereka. Selama kita hanya mengambil pelajaran tentang kematian, negeri akhirat, dan kita tidak mendoakan mereka, insya Allah tidak mengapa. Begitu juga tatkala Imam Nawawi mengatakan kalau sudah mati saja kita boleh ziarahi, apalagi masih hidup, apalagi dengan tujuan untuk ta'lif, melembutkan hati mereka, kita berbuat baik kepada mereka agar mereka tertarik untuk masuk ke dalam Islam. Dan di antara hal yang hendaknya kita lakukan semaksimal mungkin adalah jika seandainya masih ada mungkin keluarga atau kerabat kita yang berada di luar Islam, maka hal yang utama yang harus kita lakukan dan kita usahakan semaksimal mungkin adalah bagaimana ia bisa merasakan manisnya hidayah di dalam Islam dengan perbuatan baik, ya, dengan perbuatan baik, dengan mendoakan. Sekalipun mungkin dia melakukan tindakan-tindakan yang buruk, menghina Islam dan sebagainya, doakan, tetap doakan agar kiranya Allah membukakan hatinya untuk memeluk Islam. Wallahu alam. Ini bisa saya jawab terkait dengan apa yang antum tanyakan. Wallahu taala alam. Yang lain cukup? Baik, kalau tidak ada, insyaallah yang kita sampaikan tadi sudah paham semua lah ya, atau sudah lupa semua. Ya. Baik, ya, semoga Allah SWT berikan faedah kepada kita semua. Semoga Allah SWT memberkahi apa yang kita lakukan, memperbaiki hati dan akhlak kita. Kita tutup ya pembahasan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.